Dan syahid dari hadis ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Abu Zaid, beliau di antara orang yang pernah bahkan tidak sekedar melihat, bahkan menyentuh tanda kenabian tersebut, yang daging yang kemudian muncul lalu besarnya seperti telur puyuh, itu bahkan pernah disentuh oleh seorang sahabat yaitu Abu Zaid, dan ia merasakan bahwa tanda kenabian tersebut ditumbuhi oleh bulu-bulu yang halus. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua. Juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa bersuah di media yang kita cintai ini, sama-sama bertafaqquh fiddin, sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kebiasaan kita, kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar akhlak dan kepribadian Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di bab yang kedua, yaitu babu ma ja'a fi khatamin nubuwah. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang yang menyebutkan tanda-tanda kenabian. Pada pertemuan sebelumnya pemirsa sekalian, kita sudah menyebutkan beberapa hadis, di antaranya Sa'ib bin Yazid, beliau pernah dibawa oleh bibi beliau ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu beliau lagi sakit. Beliau didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Sa'ib bin Yazid kemudian melihat tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada fisiknya, yang ada di punggung beliau, yaitu besarnya seperti zirril hajalah, seperti besarnya telur puyuh. Riwayat yang sama atau yang senada dengan itu adalah dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat tanda kenabian itu, yang ada di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang warnanya guddatan hamra. Warnanya itu agak kemerah-merahan, sama dengan warna kulit Rasulullah, putih kemerah-merahan. Mithla baydatil hamamah, yang besarnya sama dengan telur merpati. Ini semakna dengan hadis Sa'ib bin Yazid, yang besar tanda kenabian itu seperti telur puyuh atau telur merpati. Selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang ketiga di bab ini, dan hadis yang ke-18 dalam kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abu Mus'ab
Al-Madini qala haddatsana Yusuf bin Al-Majisun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitsah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis ini dari seorang sahabiyah Rumaitsah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang mana dalam kondisi tersebut Rumaitsah mengatakan, walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifai min kurbihi la fa'altu. Saat itu kondisi saya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya saya mau mencium tanda kenabian yang ada di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka saya mampu untuk melakukan tersebut min kurbihi, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu li Sa'd bin Mu'ad yauma mat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari wafatnya Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Sa'd bin Mu'ad, ihtazzalahu arsyur rahman. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala bergetar karena wafatnya Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini dimasukkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang menarasikan hadis ini Rumaitsah radhiyallahu taala anha itu menyebutkan bahwa ia pernah berada posisi sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari hadis ini, kenapa dimasukkan di bab ini, Rumaitsah mengatakan saking dekatnya saya, sekiranya saya ingin mencium tanda kenabian itu, maka saya bisa lakukan saking dekatnya saya dengan Rasulullah pada kondisi tersebut. Dan kondisi ini saat wafatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihtazzalahu arsyur rahman. Arsy Allah subhanahu wa taala bergetar karena wafatnya sahabat yang mulia Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam hadis ini setidaknya ada dua pelajaran penting pemirsa sekalian. Yang pertama, ini juga pernah dilihat oleh sahabi, bukan hanya dilihat oleh para sahabat, tentang tanda kenabian yang ada pada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian Rasulullah bukan hanya mukjizat, tetapi bahkan dalam fisik beliau itu ada tanda kenabian yang pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan besarnya seperti telur puyuh atau telur merpati. Yang ada pada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pas betul di tengah, tapi dia agak ke kiri. Yang pelajaran yang kedua dari hadis ini, keutamaan sahabat yang mulia Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, salah seorang pemuka Ansar yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Mus'ab bin Umair di antara sahabat yang diutus untuk berdakwah membuka lahan di kota Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Saat itu Sa'd bin Mu'ad yang merupakan pemuka kaum, pemimpin kaum, maka ia melihat adanya Mus'ab bin Umair ini menyebarkan ajaran yang baru di kota Madinah, maka Mus'ab resisten dengan hal tersebut. Ia datang melarang, tetapi Mus'ab dengan percaya diri mempersilahkan dahulu Sa'd bin Mu'ad untuk mendengarkan dakwahnya. Nanti kalau Sa'd bin Mu'ad tidak berkenan, maka ia rela untuk kembali ke kota Mekah. Lalu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'd bin Mu'ad pun bersedia mendengarkan dakwah dari Mus'ab bin Umair, dan ternyata beliau jatuh hati dengan Islam dan justru bersyahadat di hadapan Mus'ab bin Umair. Tidak sampai di situ, sahabat yang mulia ini
Sa'ad bin Mu'adz bahkan mengislamkan seluruh sukunya. Ya, mengislamkan seluruh kabilahnya. Beliau setelah masuk Islam maka ia kumpulkan ya laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada mereka, siapa saya di antara kalian? Ya, kata kaumnya, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling tahu di antara kami. Lalu kata Sa'ad bin Mu'adz, semuanya tidak boleh ngomong sama saya sebelum semuanya masuk Islam. Tidak ada yang ngomong sama saya kecuali ia sudah masuk Islam. Maka semua kabilahnya masuk Islam, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pemimpin Ansor, ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, dan ia wafat ya karena anak panah ya waktu peristiwa Ahzab. Ya, peristiwa Khandaq, ya, ia sempat dirawat dan ia wafat setelah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah saat itu. Beliau wafat dan disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, ihtazzalahu arsyur rahman, ya, arsy Allah Subhanahu wa taala bergoncang karena wafatnya manusia yang mulia ini, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Namun syahidnya pada bab ini ya adalah sahabat atau sahabiyah yang menceritakan peristiwa ini, yaitu Rumaitsah. Ia dalam kondisi dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan ia melihat bagaimana tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat dengan beliau. Beliau kalau mau menciumnya, itu kalimat untuk menunjukkan betapa dekatnya ia dengan tanda kenabian tersebut, maka ia bisa saja melakukan hal tersebut. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis berikutnya, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Ahmad bin Abdata Ad-Dabbi wa Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdillah maula Gufrah qal hadatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qal kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali radhiyallahu taala anhu ya, sepupu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sekaligus sahabat terdekat beliau. Ya, beliau Ali menyifati Rasulullah, salah satu yang disifati oleh Ali tentang Rasulullah, baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tanda kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Nah, ini dua informasi dari Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya hadis ini sudah dibahas juga di hadis yang ketujuh. Ya, namun Imam At-Tirmidzi kembali mengulangi hadis ini karena dua informasi penting dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tanda kenabian di pundak beliau, di antara dua pundaknya, di punggung beliau. Ya, yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi. Ya, dan ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dua informasi dari Ali bin Abi Thalib tatkala menyifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa di punggung Rasulullah itu ada tanda kenabian. Ya, dari riwayat yang tadi, besarnya seperti telur puyuh atau telur merpati, ya, menonjol, daging yang menonjol, ya, yang kemudian warnanya sama dengan warna kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Ali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup para nabi. Lalu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Azratu bin Thabitin qala hadatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri qala hadatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari
dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Zaid Al-Ansari, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Aba Zaidin udanu minni famsa dhahri. Wahai Abu Zaid, mendekatlah padaku dan sentuhlah apa yang ada di punggungku ini. Famasahtu dhahrahu, maka saya pun menyentuh punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i alal khatam. Dan jari jemariku itu, kata Abu Zaid, itu menyentuh tanda kenabian tersebut yang ada di punggung Rasulullah. Qultu, lalu saya pun mengatakan, ya, wamal khatam, bagaimana tanda kenabian tersebut? Qal, Abu Zaid mengatakan, sya'aratun mujtami'at. Ya, dalam di tanda kenabian tersebut yang besarnya seperti telur puyuh, itu ada ditumbuhi rambut-rambut yang halus, ya, rambut-rambut halus yang terhimpun tetapi tidak terlalu lebat. Ini dipahami dari hadis sebelumnya, karena yang dilihat oleh sahabat itu warnanya sama dengan warna kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lebat, ya, rambut-rambut tersebut tentu saja warnanya akan jadi hitam karena warna bulu, ya. Tetapi kata sahabat itu warnanya hamra, ya, putih kemerah-merahan sama dengan warna kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari Abu Zaid ini, di antara sifat dari tanda kenabian itu ditumbuhi, ya, rambut-rambut halus, ya, meskipun tidak terlalu lebat. Ya, hadis ini jamaah sekalian, ya, dari sahabat yang mulia Abu Zaid Al-Ansari. Ia dipersilahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyentuh punggung Rasulullah. Ya, dan ternyata jari jemari Abu Zaid itu menyentuh tanda kenabian tersebut. Ia merasakan ternyata di tanda kenabian ini ada tumbuh rambut halus. Hadis ini jamaah sekalian, ya, juga ada dalam Musnad Imam Ahmad, ya, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan hanya menyentuh tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah bahkan mendoakan Abu Zaid ini dengan doa khusus. Apa doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa sekalian, kepada Abu Zaid? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, jadikanlah sahabatku ini sebagai orang yang rupawan, orang yang gagah, orang yang tampan. Wa adim jamalahu. Dan jadikanlah ketampanannya itu, gagahnya itu awet, ya, lestari. Ya, dan ini yang mendoakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi dalil, ya, bolehnya kita berdoa supaya jadi orang gagah, ya, atau jadi orang yang rupawan, ya, bagi wanita cantik tentu saja. Ya, tentu saja domirnya jadi berubah, Allahumma jamilni wa adim jamali. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang gagah, ya, dan jadikan kegagahanku itu awet atau lestari. Sebagaimana Rasulullah juga pernah mendoakan Abu Zaid Al-Ansari supaya dijadikan orang gagah dan dijadikan kegagahannya itu awet. Ya, sebagaimana juga Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik agar jadi orang kaya dan kekayaannya itu berberkah. Dan yang mendoakan ini adalah Rasulullah, dan kita tentu saja tahu, ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan seseorang, ya, maka tentu saja doanya diijabah. Dan betul Abu Zaid ini, yaitu jadi orang gagah, ya, kemudian gagahnya itu betul-betul awet sampai umurnya itu lebih 100 tahun. Ya, namun, ya, walaqad kana mumbasital wajh, ya, mukanya itu senantiasa berseri-seri, ya, walam yusib at-tajaid, tidak keriput, ya, tidak kena keriput, padahal kibarus sin, padahal ia sudah berusia lanjut. Ya, wa inna ma baqiya wajhuhu ala jamali, ya, wajahnya itu senantiasa awet gagahnya, ya, sampai ia meninggal karena keberkahan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka pemirsa sekalian, ini bagus
yang mau glowing, ya, yang mau gagah, ya, ini bagus membaca doa yang pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma jammilni wa adim jamali. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang rupawan dan ya jadikan kegagahanku ini, rupawanku ini awet. Ya, kalau kita mendoakan orang lain, cukup dengan mengganti domirnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, jadikanlah orang ini gagah dan jadikan juga gagahnya itu awet. Ya, ini di antara berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan orang lain, yang siapa melakukan ini maka mukanya akan berseri-seri. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, nadarallahu ra'an, semoga Allah memberikan cahaya pada muka seseorang yang mana itu sami'a maqalati, yang mendengar perkataanku, mendengar hadisku, fawa'aha, dan ia berusaha untuk memahaminya, fa'addaha kama sami'aha. Ia belajar, ia memahami hadis, ia mendengarkan hadis, ia mendakwahkan hadis, dan ia juga mengajarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara keberkahan orang yang belajar dan mengajarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia akan ya dibuat bercahaya mukanya, dan ini di akhirat nanti. Tetapi sebagian ulama kita menyebutkan, ya, di antaranya Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, ma min ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhihi nadratun. Tidak ada seseorang pun yang menuntut ilmu hadis kecuali ya pada mukanya itu kelihatan berseri-seri, kelihatan aurah baiknya, kelihatan cahayanya. Ya, ini bagi penuntut ilmu hadis. Kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ia pernah didoakan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi penuntut ilmu hadis yang mau mendengarkan hadis, yang mau berusaha memahami hadis, mau mengajarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar ia memiliki muka yang berseri-seri, muka yang awet. Ya, dan itu terjadi jamaah sekalian. Ia sampai berusia 100 tahun lebih, namun tidak dilanda keriput, dan ia pun sampai meninggal tetap bertahan kegagahannya karena berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah bosan dan pelit dalam berdoa. Doa sudah merupakan ibadah yang mulia, ringan untuk dilakukan, Allah pun jamin akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku maka saya akan mengijabahnya, saya akan menjawabnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku bahwa saya ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, saya akan mengijabah, saya akan menjawab doa hamba-hambaku kalau mereka meminta kepadaku. Ya, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun problema yang kita hadapi selain usaha manusiawi kita, maka kita penting untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan hanya mengandalkan ya usaha kita, dan sebaliknya juga jangan hanya mengandalkan doa saja. Bagi orang beriman penting ia mengumpulkan dua hal. Yang pertama usaha yang maksimal, dan doa yang maksimal juga. Ya, hanya berusaha saja tanpa diiringi dengan doa, ya biasanya ia akan jauh dari keberkahan. Tetapi berdoa saja tanpa usaha, sebagaimana kata Umar, sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas. Ya, kita harus mencari sebabnya, kita harus berusaha maksimal sambil diiringi dengan doa. Kalau kita sudah berusaha maksimal, kita juga sudah berdoa maksimal, maka kita sisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sisa melihat hasilnya, dan selalu bagi orang beriman itu ya al khairu fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau ternyata apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang kita harapkan,
maka kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi paripurna. Namun kalau ternyata apa yang Allah berikan setelah kita berusaha maksimal dan setelah berdoa maksimal ternyata di luar daripada harapan kita, maka kita bersabar. Ada hikmah di balik itu dan kita pun tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di segala keadaan dan di segala kondisi. Allah yang menciptakan kita, Allah jualah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang penting kita sudah maksimal berusaha dan juga sudah maksimal dalam berdoa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang tidak boleh adalah kita tidak berusaha, ya, kemudian kita juga malas berdoa, lalu kita kemudian berserah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membenarkan kemalasan atas nama tawakal. Bukan tawakal seperti itu yang diinginkan di dalam agama kita. Ya, tawakal yang ada dalam agama kita adalah tawakal yang di dalamnya ada usaha yang maksimal diiringi dengan doa yang maksimal, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid dari hadis ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Zaid, beliau di antara orang yang pernah bahkan tidak sekedar melihat, bahkan menyentuh tanda kenabian tersebut, yang daging yang kemudian muncul lalu besarnya seperti telur puyuh, itu bahkan pernah disentuh oleh seorang sahabat yaitu Abu Zaid, dan ia merasakan bahwa tanda kenabian tersebut ditumbuhi oleh bulu-bulu yang halus. Ini dari hadis-hadis yang kita bahas, kita mendapati di antara sifat tanda kenabian itu letaknya di punggung, besarnya seperti telur puyuh atau telur merpati, warnanya sama dengan warna kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putih yang kemerah-merahan. Dan yang terakhir dari Abu Zaid, bahwa pada tanda kenabian tersebut itu ditumbuhi bulu-bulu yang halus yang terhimpun. Ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seputar tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas satu hadis yang sangat panjang, menceritakan bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi, yang mana Salman ini keliling dunia belajar Alkitab dari pendeta ke pendeta, dan ia belajar tentang tanda-tanda kenabian. Di antara tanda kenabian yang pernah dipelajari oleh Salman dari Alkitab dan para pendeta, bahwa penutup para nabi itu ia memiliki tanda pada fisiknya persis seperti yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah nanti yang diverifikasi oleh Salman. Inilah nanti yang dilihat oleh Salman, dan tatkala Salman melihatnya, maka beliau bersyahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini persis seperti yang ia pelajari pada Alkitab. Dan ini juga menunjukkan bahwa tanda kenabian ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu, sebelum Al-Quran, baik di Injil maupun Taurat. Dan tanda kenabian ini juga dikenal oleh ahli kitab, yaitu pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tanda kenabian yang seperti telur puyuh, warnanya seperti warna kulit Rasulullah, dan ditumbuhi bulu-bulu atau rambut yang halus dan terhimpun. Ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, kesehatan dan keberkahan dalam umur dan kesehatan kita, hingga kita bisa bertafaqquh fiddin dan menegakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.